wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vivirat Nabila dengan NIM 211F10277, kelas A1, Prodi Pendidikan Luar Biasa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pendidikan anak disabilitas masalah sosial dengan dosen pembimbing Sugihartati SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan dulu konsep pendidikan anak penyandang masalah sosial. Apa itu anak bermasalah sosial? Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Faktor yang mempengaruhi anak bermasalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, ketidakharmonisan keluarga, di mana unit keluarga yang tidak lengkap, disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan, adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya. Sedangkan peran keluarga sendiri yaitu sebagai tempat pertama bagi seseorang memulai mengenal interaksi dan komunikasi serta sosialisasi itu terjadi. Mulai dari individu mempertahankan tindakan, perilaku, interaksi, dan komunikasi yang diperlihatkan orang tua kepada anaknya. Rumah pertama yang menjadi tempat untuk berlindung, berteduh, serta menjalin keharmonisan kehidupan. Kemudian bentuk-bentuk anak bermasalah sosial itu ada 4. Yang pertama, perselisihan. Yang kedua, kriminalitas. Ketiga, ketidakharmonisan keluarga. Yang keempat, yaitu kebodohan dan kemiskinan. Menangani gangguan sosial emosi melalui perilaku itu dengan cara satu, mencari akar penyebabnya. Yang kedua, membuat anak merasa aman. Ketiga, membantu anak mengatasi kecemasannya. Keempat, mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Kelima, melakukan hal yang membuat anak tenang. Menangani gangguan sosial emosi pada anak dengan terapi. Dengan cara satu, terapi bermain. 2, terapi tulisan tangan. 3, terapi alat musik. Dan keempat, terapi seni. Materi yang kedua yaitu PSK anak atau anak PSK, korban trafficking dan akibat kekerasan seks. Pengertian PSK anak atau anak PSK atau pekerja seksual komersial adalah pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Disebutkan bahwa PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual. Faktor PSK anak atau anak PSK. Faktor ekstern tersebut meliputi tidak adanya undang-undang yang tegas yang melarang pelacuran, adanya dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan. Kemudian faktor intern yang menjadi penyebab maraknya prostitusi di kalangan remaja antara lain aspirasi kesenangan dunia, kecenderungan untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, tekanan ekonomi kayak kemiskinan, kondisi keluarga yang tidak harmonis, bujuk rayu kaum laki-laki, serta rasa ingin tahu tentang seks. Kemudian karakteristik PSK anak atau anak PSK. 1. Umur, yaitu usia individu yang dihitung
mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur, maka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir. Kemudian yang kedua, pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi diri agar dapat berkembang lebih baik dan bermanfaat di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, latar belakang keluarga adalah lembaga sosial yang paling dasar dan di dalamnya memiliki nenek moyang yang sama. Keempat, keyakinan atau agama adalah suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya. Di dalamnya terdapat perangkat kepercayaan sebagai tujuan tertentu, baik untuk mencapai keselamatan maupun mengatasi masalah. Kemudian yang kelima, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik dengan manusia dan perilakunya. Keenam, geografi sosial adalah geografi manusia yang menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antara lingkungan dengan interaksi manusia dan lingkungan sosialnya. Pengertian korban trafficking. Korban trafficking pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur yang mana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. Kemudian ada faktor penyebab korban trafficking. Yang pertama, faktor ekonomi. 2, pola hidup konsumtif. 3, minimnya pemahaman nilai agama. 4, tidak memiliki pendidikan. Karakteristik korban trafficking. 1, adanya rekrutmen. 2, adanya gerak pindah. 3, adanya serah terima. 4, jeratan lilitan hutang. 5, pengekangan kebebasan. 6, penindasan. 7, intimidasi ancaman kekerasan. 8, pemerasan fisik seks. Pengertian kekerasan seks. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Faktor penyebab kekerasan seks. 1, paksaan. 2, intimidasi. 3, ancaman. 4, penahanan. 5, tekanan psikologis. Karakteristik kekerasan seks. 1, growing adalah proses pembangunan hubungan positif dan menjalin ikatan emosional untuk menumbuhkan rasa percaya sehingga bisa mengatasi hambatan untuk tujuan seksualitas. Yang kedua, gaslighting adalah suatu proses manipulasi yang terjadi dalam hubungan. Biasanya pelaku menanamkan benih-benih keraguan dalam diri pasangannya yang menjadi korban. Materi yang ketiga yaitu akibat anak penyandang masalah sosial. Anak penyandang masalah sosial adalah anak yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan sehingga tidak dapat termenuhi kebutuhan hidupnya, jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Anak penyandang masalah sosial perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penanganan penyandang masalah sosial. Untuk menyikapi dampak semakin beratnya masyarakat menanggung beban hidup. Oleh karena itu, anak penyandang masalah sosial perlu diberdayakan, salah satunya melalui memberikan pendidikan sehingga dapat lebih memilih kualitas hidup yang lebih baik. 1, anak telantar. Anak telantar adalah seorang anak yang berusia 6 tahun sampai 18 tahun yang didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana
kriteria. A. Berasal dari keluarga fakir miskin. B. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya. Dan C. Anak yang tidak termenuhi kebutuhan dasarnya. 2. Anak penyandang disabilitas. Kriterianya. Yang A. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari. Yang B. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari. C. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai. Yang ketiga, anak korban tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional, atau pengabaian terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsionalnya terganggu. Yang keempat, anak yang berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) mesti mendapat perlindungan khusus. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Yang kelima, yaitu anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak tereksploitasi mencakup eksploitasi ekonomi dan atau seksual anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan nafsa. Kesimpulannya adalah penyebab anak penyandang masalah sosial ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak yang bersangkutan, dan tentunya hal tersebut memerlukan peranan dari keseluruhan, dimulai dari keluarga, lingkungan, dan pemerintah. Kita sebagai manusia hanya bisa meminimalisir hal sedemikian rupa dengan ilmu ataupun materi, menjadi manusia terbaik dengan saling membantu. Materi yang keempat adalah anak penyakit yang berpenyakit khusus seperti TBC, kusta, dan sebagainya. Pengertian TBC, tuberkulosis TB atau sering disebut TBC, adalah penyakit menular terbesar di dunia setelah HIV. Penyakit TB dapat disebabkan adanya hasil dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang bagian tubuh manapun, namun TB yang paling umum menyerang paru-paru. Gejala penyakit TBC yang perlu diwaspadai seseorang yang mengalami penyakit TBC memiliki beberapa gejala awal yang umum terjadi. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat, CDC, mengatakan bahwa penularan TBC terjadi lewat udara saat penderita TB aktif mengeluarkan bakteri saat bersin, batuk, atau berteriak. Penyebab penyakit TBC yaitu 1. Perokok aktif, 2. Seseorang yang sering atau kecanduan mengonsumsi alkohol, yang ketiga petugas medis yang sering berhubungan dengan penderita TB, yang keempat tinggal di lingkungan yang padat dan kumuh, kelima penderita penyakit ginjal stadium lanjut, keenam seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah seperti penderita AIDS, kanker, dan diabetes, ketujuh kekurangan makanan bergizi, kedelapan anak-anak dan lansia, kesembilan seseorang yang menggunakan nafza. Pengertian kusta. Kusta adalah penyakit infeksi Mycobacterium pada manusia yang kronik progresif. Mula-mula menyerang susunan saraf tepi.
Mycobacterium leprae adalah hasil obligat intraseluler yang terutama berkembang biak di dalam sel squam, saraf, dan makrofag kulit. Dapat ditemukan di dalam tanah, air, udara, dan pada manusia terdapat pada permukaan kulit, rongga hidung, dan tenggorokan. Kriteria identifikasi ada 5 sifat khusus Mycobacterium leprae. 1. Mycobacterium leprae merupakan parasit intraseluler obligat yang tidak dapat dibiarkan secara in vitro pada media buatan, walaupun dapat diinokulasi pada binatang percobaan. Yang kedua, sifat tahan asam. Mycobacterium leprae dapat diekstraksi oleh Cletidin. Yang ketiga, Mycobacterium leprae adalah satu-satunya spesies Mycobacterium yang menginvasi dan tumbuh dalam saraf perifer. Keempat, ekstrak telarut dan preparat Mycobacterium leprae mengandung komponen antigenik stabil dengan aktivitas imunologis yang khas, yaitu uji kulit positif pada penderita tuberkuloid dan negatif pada penderita lepromatosa. Yang kelima, Mycobacterium leprae merupakan satu-satunya Mycobacterium yang mengoksidasi D-dopa. Ada 3 faktor yang berperan dalam proses penularan. Yang pertama, jalan keluar dari penderita, terutama melalui sekresi lendir hidung paling banyak, pulkus, air susu ibu, dan usapan vagina. Yang kedua, pintu masuk kuman yang paling mungkin adalah traktus respiratorius, dapat juga masuk melalui kulit. Kuman mencapai permukaan kulit melalui folikel rambut, kelenjar keringat, dan air susu ibu, jarang dalam urin. 3. Cara penularannya sendiri melalui kontak langsung antara kulit yang lama dan erat. 2. Percikan udara pernafasan secara inhalasi, sebab Mycobacterium leprae masih dapat hidup beberapa hari dalam droplet. Kemudian melalui traktus gastrointestinalis, kemudian vektor nyamuk, kemudian Mycobacterium leprae yang hidup bebas di udara. Juga terdapat tanda-tanda kardinal penyakit kusta, yaitu 1. Anestesia, 2. Lesi-lesi kulit, 3. Penebalan saraf perifer setempat, 4. Ditemukannya Mycobacterium leprae bakteriologis positif. Materi yang kelima adalah gepeng, anak pemulung dan anak jalanan. Yang pertama yaitu gepeng. Pengertian gepeng adalah kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan gepeng. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Kemudian pengertian anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan ini mempunyai ciri-ciri berusia 5-18 tahun melakukan itu. Kriteria gepeng dan pengemis. Kriteria gepeng menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanganan gelandangan dan pengemis pasal 5 dan pasal 6 menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain: 1. Tanpa kartu tanda penduduk. Yang kedua, tanpa tempat tinggal yang pasti atau tetap. Yang ketiga, tanpa penghasilan yang tetap. Keempat, tanpa rencana hari ke depan anak-anaknya maupun dirinya. Kriteria pengemis adalah orang-orang dengan kriteria antara lain:
1. Mata pencarian tergantung pada belas kasihan orang lain. Kemudian yang kedua, berpakaian kumuh, compang-camping, dan tidak wajar. Yang ketiga, berada di tempat umum. Keempat, memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. Penanganan gempeng dan anak jalanan solusinya seperti mengayomi dan memberikan perlindungan yang layak kepada anak jalanan, memberikan tempat bernaung, memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi mata kuliah pendidikan anak disabilitas masalah sosial. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya. See you next video. Jelas essay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.